karena perkembangan ini sangat luar biasa. Ya apa yang disampaikan yang positif itu 1160, yang meninggal 32. Haji Saprudin, Esos MSI, Wali Kota Serang. Welcome to podcast Titik Sigi, Pak. Siap. Kabarnya gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bebas dari COVID? Alhamdulillah, saya dari Maret sampai hari ini udah beberapa kali swab. Alhamdulillah negatif. Nah, sebelum lebih jauh, Pak, ngobrol, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak yang ke-58. Oh iya besok. Iya, besok. Dari usia yang ya setengah abad lebih ini, Iya. lebih energi atau lebih pasrah dengan keadaan, ya udah gitulah, Pak. Gimana, Pak? Saya kira memang pertumbuhan usia itu akan mempengaruhi juga pertumbuhan pertumbuhan kedewasaan kita, ya. Dari usia remaja, kemudian juga usia di atas remaja, sudah menikah, kemudian menjelang usia tua. Sekarang ini memang tetap akan berbeda gitu tuh ya. Karena semakin tua itu semakin ada perubahan IQ kita ya. Kemudian semakin tua juga usia kita berpikirnya secara lebih matang gitu daripada anak-anak muda. Udah pas ya, sesuai tagline-nya aja kendor. Insya Allah. Pak Wali, COVID ini kan sudah hampir 1 tahun melanda di Indonesia. Dari data terakhir yang saya lihat ada 1160 warga Kota Serang yang positif. Iya. Dan 32 orang yang meninggal. Iya, betul. Nah, kondisi pemerintahan dalam menghadapi COVID ini gimana di Kota Serang? Sebenarnya kalau kita lihat ya, dari perjalanan awal COVID ini tanggal 14 Maret 2020 sampai hari ini memang terus meningkat tiap hari ya. Iya. Tiap hari ada peningkatan. Kemudian peningkatan dari COVID ini khususnya untuk Kota Serang itu berasal dari masyarakat luar yang masuk di Kota Serang. Kemudian yang masyarakat Kota Serang yang keluar ke kerja kota, di luar daerah. Kemudian juga pulang membawa penyakit. Jadi kalau klaster penularan dari keluarga resmi di Kota Serang ini nampaknya tidak ada gitu. Karena perkembangan ini sangat luar biasa, ya apa yang disampaikan yang positif itu 1160, yang meninggal 32. Semenjak Maret 2020 sampai sekarang, COVID di Kota Serang ini masih di posisi kita ini masih di zona kuning. Waktu kuning itu, apa orange, Pak? Pernah orange, sekarang menjadi kuning semua. Jadi belum pernah mengalami zona merah. Alhamdulillah dari seluruh kabupaten kota yang ada di Banten, hanya Kota Serang yang belum pernah merah. Itu alhamdulillah. Kemudian penanganannya sebenarnya kita ya sesuai dengan instruksi pemerintah, terutama adalah menerapkan protokol kesehatan yang benar. Gitu. Jadi pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak gitu. Ini yang kita instruksikan kepada masyarakat. Kemudian kalau memang ternyata ada yang positif, ini kita juga harus sigap. Saya sebagai ketua gugus atau satgas COVID-19 menginstruksikan kepada dinas terkait, baik dinas kesehatan maupun Kominfo sebagai pemantau perkembangan COVID, ini selalu menekankan apabila ada yang positif segera ditangani. Artinya di samping penanganan pribadinya yang positif, akan orang terdekat, tracking dari orang terdekat, kemudian
keluarganya, lingkungannya gitu. Malah kita berbuat lebih dari itu, kita penyemprotan lingkungan dan sebagainya. Sehingga memang pencegahannya itu agak sedikit terkendali gitu. Kecuali memang masyarakat yang tidak melaporkan. Kalau masyarakat yang tidak melaporkan ya kita juga tidak terpantau gitu. Perbedaan dari penanganan status zona itu gimana, Bu? Yang saya lihat sekarang kan dulu PSBB ada checkpoint dari setiap daerah. Sekarang nggak ada itu. Itu kenapa itu, Pak? Sebenarnya memang berbeda penanganan. Checkpoint itu sebenarnya tidak bisa menjamin orang itu positif atau tidak. Kemudian checkpoint itu biayanya besar. Biayanya besar karena checkpoint itu melibatkan semua pihak, baik organisasi masyarakat, PMI, kemudian juga tenaga kesehatan dan lain sebagainya, TNI Polri. Sementara yang pertama adalah tenaga kesehatan kita ini berkurang atau bukan berkurang, keadaannya memang terbatas, gitu, tidak selalu harus di lapangan. Jadi checkpoint ini tidak efektif kalau menurut saya. Tidak efektif? Tidak efektif checkpoint, hanya cek suhu, keadaannya tinggi atau rendah gitu tuh. Kalau swab itu malah lebih efektif. Jadi checkpoint itu bukan untuk orang Kota Serang saja kan, tetapi orang luar gitu. Jadi itu yang membuat penghamburan biaya itu ada karena kita menangani orang luar yang masuk ke sini. Jadi buang-buang anggaran. Buang-buang anggaran gitu. Sayang ya. Kalau untuk klaster keluarga ini sudah ada klaster keluarga, sudah ada klaster perkantoran di tingkat ASN. Gimana penanganan pembedaannya? Karena kan kabar terakhir tempat isolasi di Margaluyu tutup sementara karena anggaran juga. Ini kan awal APBD 2021 itu. Kemarin kan dianggarkan 1,5 miliar kalau tidak salah untuk isolasi Rusunawa. Emang uang segitu sudah habis, Pak? Jadi penanganan, terutama penanganan klaster keluarga, klaster perkantoran, klaster keluarga tetap kita penanganannya memang isolasi di Rusunawa. Kemudian sudah berjalan Rusunawa. Kenapa Rusunawa ini sekarang ini berhenti? Ini memang kaitannya dengan anggaran BTT yang yang sedang diproses ya. Jadi kalau kita bertahan di sana juga kasihan gitu. Akan tetapi memang dipertimbangkan kalau memang itu benar positif, itu kita kirim ke rumah sakit. Rumah sakit Kota Serang masih siap menampung gitu dan belum penuh. Artinya di Rusunawa itu hanya gejala-gejala ringan aja. Gejala-gejala ringan dan orangnya masih sehat, OTG. Fasilitasnya apa saja sih, Pak? Fasilitasnya itu makan, tempat tidur, AC, kemudian air, kemudian juga infrastruktur, kemudian olahraga di situ, fasilitasnya udah lengkap. Gitu. Semua ditanggung oleh Pemkot. Semua ditanggung oleh Pemkot. Kemudian yang 1,5 itu bukan untuk memberikan makan saja, akan tetapi memang 1,5 itu untuk ngebor air. Kemudian ada yang jebol gitu, ada juga keramiknya kurang bagus, sarana olahraga juga harus kita benahi gitu. Jadi bukan untuk makan saja, akan tetapi memang untuk pengobatan dan lain sebagainya. Terus yang pasien kemarin dirawat sekarang di mana? Dirujuk kemana? Dirujuk ke rumah sakit Pemkot Serang. RSDP Serang. RSDP Serang. Fasilitas sama dengan yang fasilitas malah lebih bagus, lebih bagus. Yang isolasi ini kan nggak banyak, paling 5 orang, 3 orang gitu. Kemudian juga ada naik gitu turun. Kalau sudah 14 hari kan udah pulang, nggak ada apa-apa. Iya. Ini Pak, sejauh yang saya lihat sehingga saat ini masih ada masyarakat yang pro kontra terhadap kepercayaan adanya COVID-19 ini. Kalau Pak Wali
Gimana Pak? Percaya nggak ada COVID? Kalau saya percaya ada COVID. Kalau masalah pro kontra itu biasa, karena mereka belum mengalami kena COVID. Tapi kalau sudah mengalami, rasa tidak ada, apa tidak ada itu mungkin percaya. Kalau pro kontra saya kira itu hal yang wajar. Tapi yakin saya umumkan kepada masyarakat bahwa COVID itu ada. Ada ya? Ada. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa, oh rapid ini cuma main-main aja, nggak percaya dengan hasilnya. Saya kira tidak seperti itu. Ya. Insya Allah. Sempat frustasi nggak sih Pak? Sebenarnya kalau frustasi manusiawi ya. Semua orang kalau menangani masyarakat banyak, kemudian masyarakatnya tidak patuh, itu akan kita juga ada rasa frustasi. Tapi kan tidak harus frustasi itu menjadi berkepanjangan, karena itu juga sesuatu tantangan buat kita. Jadi terus saja, sekalipun memang masyarakat seperti itu, kita juga terus berupaya supaya masyarakat itu menyadari bahwa COVID itu ada. COVID itu ada ya. Wali, kayaknya kita serius amat ini ngobrol Wali. Jangan serius-serius. Kita ngopi aja dulu. Ya, ngopi aja dulu Pak. So, ini Pak Wali. Siap. Biar ngobrol lebih seru ini. Iya. Ada kacang-kacang. Kacang produk Kota Serang ini kayaknya ya. Iya, produk lokal. Katanya sih kalau makan ini ngobrol jadi kencang Pak Wali. Iya. Boleh saya coba dulu ya. Iya. Ini kacang produk. Sambil ngobrol aja itu Pak Wali. Pak Wali, vaksin ini udah masuk ke Banten Pak Wali. Masuk udah. Nah, dari Kota Serang sudah sistemnya pengajuan atau dikasih sukarela sama pemerintah pusat? Pengajuan kita lebih banyak. Kurang lebih 50% dari penduduk Kota Serang, kurang lebih 300.000. Hanya memang yang rencanakan dikirim ke Kota Serang itu hanya 19.000. 19.000. Terakhir itu. 19.000. Sementara idealnya di Kota Serang? Idealnya minimal 100.000 dulu lah. 100.000 dulu untuk usia yang lebih lanjut. Pak Wali, siap nggak nih disuntik pertama? Ya siap lah. Kepala daerah itu kalau ada instruksi dari baik dari gubernur maupun dari pusat itu siap. Emang nggak takut Pak Wali? Enggak takut lah. Nggak takut. Kali aja nanti kan ada yang apa? Emang vaksin ini benar-benar bisa bunuh COVID Pak Wali? Kan belum dicoba ini. Tapi kan kemarin Gubernur Jawa Barat sudah nyoba itu. Yang memang tidak ada dampak ya. Tapi sejauh ini yang saya jadi penasaran bahwa vaksin udah ada sejak lama di Indonesia, tapi masih kayaknya menunggu. Belum ada ini ya hasil penelitian dari Balai BPOM. Balai POM. Kalau terakhir kabar di Banten gimana Pak? Terakhir kabar di Banten itu kalau tidak salah sudah ada seminggu yang lalu vaksin itu, dan di kita juga sudah siapkan lemari es. Untuk menerima vaksin. Hanya memang belum ada kiriman dari provinsi. Artinya penunjang fasilitas di Kota Serang sudah siap? Sudah siap. Baik dari segi rumah sakit ya, juga? Sudah siap. Kalau nanti pelaksanaannya ada, ini kan tahap pertama untuk tenaga kesehatan. Kalau ada yang menolak gimana? Ada sanksi khusus? Saya kira tenaga kesehatan itu diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi satu pun tidak ada yang menolak. Kalau umpamanya ternyata ada yang menolak, tinggal dibuat pernyataan menolak, nanti kita akan proses. Proses untuk? Proses alasannya apa menolak itu, saya panggil. Bakal ada sanksi? Insya Allah. Sanksinya kayak gimana? Ya sanksinya mungkin diturunkan dari jabatan kalau punya jabatan gitu. Tapi
ada kriteria khusus nggak vaksin ini? Misalkan kalau ada yang punya penyakit bawaan nggak boleh atau gimana, Pak? Sementara ini belum sampai ke sana. Jadi yang jelas instruksi dari pemerintah baik pusat maupun provinsi itu untuk tenaga medis dulu, baik yang tua, yang muda. Gitu. Kalau Pak Wali masih bisa ya? Ya, masih bisa. Karena masih di bawah 59 tahun. Ya, insya Allah. Oke, Pak Wali.